Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Binsar akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau kemarin secara teori kakak udah kasih di video sebelumnya, maka kali ini kakak akan membahas latihan soalnya, latihan 3 dan latihan 4 di halaman 10 sampai halaman 14 ada pada buku ESPS Erlangga kelas 6. Silahkan dibuka bukunya, kemudian kakak coba bahas latihan tersebut. Kita mulai dari latihan 3. Latihan 3 ini menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Nah, menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Untuk soal nomor 1, gambarkan operasi hitung penjumlahan berikut menggunakan pasangan kancing biru dan kancing merah ini. Kakak tidak terlalu bahas ini karena repot dengan metode menggambar ya. Cuma ini kakak langsung aja ini bahas. Nanti 8 tambah 10 hasilnya itu minus 2. Kemudian minus 7 tambah minus 3. Ini sama-sama minus, dijumlahin jadinya minus 10. Kemudian minus 2 tambah 10 itu positif 8. Kemudian 5 tambah minus 5 itu 0. Kemudian 10 tambah minus 4 itu positif 6. Kemudian minus 12 atau negatif 12 tambah 6 itu minus 4. Minus 6. Ya. Nanti silakan kalau kalian suka metode ini menggambar pakai pasangan kancing biru dan kancing merah bisa dicocokkan ya jawabannya nanti. Kemudian yang nomor 2 ini menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat memakai garis bilangan. Nah ini tentukan hasil penjumlahan dengan melengkapi garis bilangan berikut. Ini ada bagian A 8 plus 12 itu plus minus 12 itu berapa? Nah, ini sudah ada garis bilangannya. 8 sudah ya. Sudah ini 8 ini positif. Jadi dari 0 kita ke arah kanan sampai ke positif 8. Jadi kalau dia positif atau penjumlahan, dia mengarahnya ke sebelah kanan. Sebanyak 8 langkah berhenti di angka 8. Kemudian tambah dengan minus 12. Nah, ini minus 12 berarti kalau minus atau negatif maka dia undur ke sebelah kiri. Ya, jalan ke sebelah kiri sebanyak 12 langkah. Nah, berarti dari 8 ini kita undur 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti kita undur dari sini panahnya sampai ke 12 langkah tadi sampai berarti di minus 4. Makanya di sini berarti hasil dari 8 plus negatif 12 adalah minus 4. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian kakak coba ganti penanya biar lebih warna penanya biar lebih terang. Baik, yang B sekarang negatif 9, ini negatif 9 ditambah dengan 14. Nah, negatif 9 itu berarti kita ke kiri sebanyak 9 langkah, berhenti di negatif 9. Kemudian ditambah 14. Nah, kalau tambah itu berarti maju ke sebelah kanan garis bilangan. Nah, sebelah kanan garis bilangan sebanyak 14 langkah. Berarti kita mulai dari minus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi dia berhenti di positif 5. Kita tarik garis bilangan dari sini sampai ke positif 5. Oke, maka jawabannya adalah negatif 9 tambah 14 itu adalah positif 5. Sampai sini semoga adik-adik bisa memahami ya.
nomor 2 bagian A dan bagian B. Kita terakhir ke nomor 3. Tentukan hasil penjumlahan berikut dengan cara menurutmu paling mudah. Yang mana paling mudah ya? Kakak pakai sudah jelaskan kemarin di video sebelumnya. Ada juga cara yang sudah kakak berikan di situ. Kita mulai saja di nomor 3A. 8 plus 12, 8 positif, 12 juga positif, maka ditambahin aja biasa, jadinya 20. Kemudian minus 9 tambah 12. Nah, minus 9 tambah 12 ini yang paling besar itu 12 dan dia bertanda positif, maka hasilnya ini pasti positif. Ya, kemudian minus 9 kita kurangin aja berarti 12 kurang 9 hasilnya itu 3 ya. Kemudian minus 10 tambah minus 5 sama-sama minus dijumlahin pasti hasilnya minus. Minus 10 tambah minus 5 ya ini pasti hasilnya minus 15. Ya. Kemudian 11 tambah minus 4 ya ini sama kurangin aja 11 kurang 4 ya. 11 ini positif dan dia lebih tinggi pasti nanti hasilnya positif. Kita kurangin aja 11 kurang 4 itu 7. Kemudian minus 13 tambah 17. Nah, ini juga 17 ini lebih besar maka pasti hasilnya positif. Tinggal kita kurangin aja 17 kurang 13 itu 4. Hasilnya pasti 4. Kemudian minus 18 atau negatif 18 tambah negatif 12. Nah, ini sama-sama negatif, kita jumlahin aja. Pasti hasilnya negatif 30. Kemudian positif 20 tambah negatif 22. Nah, yang paling besar ini negatif di sini ya. Berarti ini hasilnya pasti negatif. Tinggal kita kurangin aja selisihnya. 22 kurang 20, 2. Ya, berarti negatif 2. Kemudian negatif 30 tambah 18. Nah, lebih besar lagi negatifnya 30. Nah, berarti ini pasti negatif. Tulis saja dulu negatif jawabannya. Kita tinggal kurangin 30 kurang 18 itu 12. Berarti negatif 12. Kemudian yang terakhir negatif 12 tambah negatif 25 tambah negatif 12 sama-sama negatif. Ya, sama-sama negatif berarti hasilnya nanti negatif dan dia besar. 25 tambah 12 itu 37. Oke. Nah, selesai ya adik-adik latihan 3 tentang menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Kita masuk ke latihan 4. Tuliskan pengurangan yang sesuai dengan gambar berikut. Ya, dengan gambar berikut. Baik. Ini kita ini sudah ada garis bilangan ya dan bilangan-bilangan di dalamnya kita tinggal menentukan pengurangannya ya atau soalnya bagaimana ya. Nah, pertama kita lihat ini garis pertama itu ke arah kiri negatif 4. Nah, ini pasti berarti kita tulis dulu negatif 4. Aduh, maaf ya. Kurang ini. Kakak hapus dulu yang ini. Oke. Kakak ganti warnanya dulu supaya agak terang. Kakak pakai warna merah aja. Nah, pertama ini negatif 4. Kita tulis dulu negatif 4. Kemudian tanda panah lagi sebanyak 8 langkah ke kanan. Berarti tambah 8. Nah, sama dengan ini ada jawabannya positif 4. Gitu ya. Kemudian ini juga sama negatif 3. Paling pertama negatif 3. Kita tulis negatif 3. Kemudian 9 langkah ke arah kanan. Berarti tambah 9. Ya, sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Oke.
Seperti itu adik-adik untuk untuk soal ini ya. Kita lanjutkan, ini nomor 1 AB, kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini tentukan hasil pengurangan dengan melengkapi garis bilangan berikut. Ya, negatif 5. Oke, negatif 5. Kemudian kurang minus 8. Nah, kalau seperti ini kita minus dengan minus, ya, ini bisa jadi plus dan dia bertanda sebelah kanan ya. Ya, kita tambahkan saja garis ke arah kanan sebanyak 8 langkah gitu ya, dari minus 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti dari sini ke arah sini sama aja juga dengan plus 8. Ya, minus dengan minus ya, double minus itu jadi plus 8. Nah, kemudian berarti jawabannya ini adalah 3. Ya, jawabannya adalah, kita ambil dari sini, jawabannya adalah plus 3. Ya. Kemudian ini 7, positif 7, sudah digaris ini, positif 7. Kemudian kurang 12. Ya, kurang 12, berarti kita ke arah kiri sebanyak 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti negatif 5. Tarik garis dari sini sampai dengan negatif. Ini kurang 12 tadi ya. Kurang 12. Hasilnya positif 5. Hasilnya negatif 5, sorry. Negatif 5. Kemudian 5 kurang 8, ini sudah ada plus 5-nya, berarti tinggal kita undur 8 langkah ya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini 8 langkah minus 8, hasilnya adalah negatif 3. Oke, ini kakak rasa mudah buat kalian, tinggal ke nomor 3. Kita bahas ya nomor 3. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara yang menurutmu paling mudah. Ya. Kalau pakai garis bilangan boleh, silakan. Cuman biasanya garis bilangan ini kelamaan ya, karena kita harus menggambar lagi. Tapi kalau masih kesulitan nggak apa-apa, pakai garis bilangan aja. 8 kurang 10. Ya. 8 kurang 10. Ini hasilnya negatif 2. Tinggal kalian lihat ya dengan jawaban kalian kalau yang sudah mengerjakan. Soal nomor 2, negatif 7 kurang 5. Soal nomor 2, negatif 7 kurang 5. Ini jawabannya negatif 12. Nah, untuk yang ini bisa kalian ubah ke bentuk positif, ke bentuk penjumlahan. Ya, kakak kasih contoh misal sini, negatif 7. Nah, itu kan kurang 5 ya. Kalian bisa jadikan tambah. Ya, enggak kurang, tambah, tapi 5-nya jadi minus 5. Nah, sama aja dengan negatif 7 tambah negatif 5, berarti negatif 12. Begitu juga dengan yang bagian C. Negatif 11, itu kan kurang, bisa kalian ubah menjadi tambah. Tapi angka keduanya ini, suku keduanya diubah. Kalau dia negatif 4, kita ubah jadi positif 4. Jadi sama aja negatif 11 tambah positif 4. Berarti negatif 7. Kemudian 10 kurang negatif 5. Kalian bisa ubah menjadi penjumlahan juga. 10 kurang jadi tambah. Nah, tapi negatif 5-nya jadi positif 5. Jadi ubah menjadi kebalikannya, kalau negatif jadiin positif, kalau positif jadiin negatif. Kebetulan di sini negatif 5 ubah jadi plus 5. Jadi 10 tambah 5 itu 15. Nah, kita ke yang E. Yang E ini negatif 12 ya. Kurang 8, bisa jadikan tambah, tapi 8 ini jadiin negatif karena dia positif ya. Jadiin negatif 8 ya. Jadi minus 12 tambah minus 8 jadinya minus 20.
Itu bagi kalian yang agak kesulitan untuk pengurangannya, bisa diubah ke penjumlahan, tapi suku keduanya dibalik. Contoh yang F, 14 ya, kurang jadiin tambah nggak apa-apa, tapi minus 4 jadiin positif 4. 14 tambah 4, 18. Jadi positif 14 kurang negatif 4 adalah positif 18. Nah, begitu seterusnya adik-adik. Ini juga minus 7 minus 8 atau negatif 7 kurang 8. Ya, ini hasilnya negatif 15. Kemudian negatif 11, ya, negatif 11 kurang negatif 9 sama kayak tadi. Ya, bisa kalian ubah misalnya negatif 11 tambah negatif 9-nya ini ubah menjadi positif 9. Hasilnya negatif 2. Kemudian ini juga 10 kurang minus 8 atau 10 kurang negatif 8. Berarti kalian bisa tulis 10 tambah negatif 8 jadi positif 8. Ya. Hasilnya 18. Ya, negatif 5 ya, kurang negatif 8. Negatif 15 kurang negatif 18. Ya, berarti negatif 7. Ya. Kemudian 6 kurang negatif 6. Ya, ini berarti positif 12. Kemudian negatif 13 kurang 7. Ya, ini negatif 20. Kemudian 14 kurang 16 minus 2, negatif 2. 20 kurang negatif 15, ini 35 positif. Kemudian negatif 18 kurang 9, ini negatif 27. Ya. Oke, selesai pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga adik-adik semua terbantu dengan pembahasan ini ya. Oke, Kak Binsar ucapkan jazakumullahu khairan buat adik-adik yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa kemudian mengulang-ulangi di rumah, karena mengulang-ulangi matematika itu, terutama pembahasan soalnya, bisa menjadi kita mahir dalam matematika. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.